Baik Mitra, ketiga pemateri kita nanti akan membahas tema kita adalah keistimewaan di bulan Ramadan. Nah tentunya sudah Septi uraikan tadi meliputi apa saja. Jadi untuk Anda Mitra boleh ikut berpartisipasi, boleh bergabung bersama kita di sini melalui via WhatsApp 082141993836. Barangkali nanti ada pertanyaan atau sekedar sharing-sharing dari Mitra mengenai tema yang akan kita bahas tentunya. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu juga, saya akan persilahkan untuk para pemateri akan menguraikan untuk materi kita hari ini, yakni keistimewaan yang ada di bulan Ramadan apa saja. Dipersilahkan mungkin untuk Bu Nyai dulu ya, silahkan Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai acara kami akan menyapa dulu para pemirsa Radio Suara Bangkalan FM yang kami hormati di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan kita yang hadir akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam beraktivitas dan tentunya yang terpenting mudah-mudahan kita akan semangat dalam beribadah sehingga nantinya kita bersama-sama dapat meraih kemenangan di hari yang fitri ini. Amin. Alhamdulillah kami akan mengambil tema keistimewaan pada bulan Ramadan. Pemirsa yang kami hormati, memang di bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan yang diterima segala ampunan, turunnya Al-Quran, kemudian yang paling spesial pada bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Untuk itu akan kami terangkan penjelasan tentang 4 tema yang ada pada hari ini. Pertama, Al-Quran ini memang datangnya dari Allah, diperuntukkan kepada kita semua. Jadi Al-Quran ini datangnya awalnya dari Allah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Sesuai dengan sabda Allah di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa aku turunkan Al-Quran, kata Allah, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini memang diturunkan secara ada 2 tahapan. Tahapan yang dari Allah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, itu adalah tahapan yang pertama secara sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah ini adalah Sama'id Dunya. Sama'id Dunya ini adalah langit dunia. Jadi langit yang kita lihat di sini ini bisa juga dinamakan Sama'id Dunya. Lah kemudian dari Sama'id Dunya melalui malaikat Jibril, Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima kitab Al-Qur'an ini secara bertahap. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama secara sekaligus, kemudian yang kedua secara bertahap. Bahkan ketika itu menurut para ulama mengatakan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril kurang lebih sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar kurang lebih 23 tahun. Pemirsa Radio Bangkalan yang kami hormati, alhamdulillah ketika itu turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang beruzlah di Gua Hira. Beruzlah ini beliau ini bertapa, menyendiri. Mungkin karena beliau ini melihat bagaimana halia, bagaimana orang-orang penduduk jahiliyah Makkah pada waktu itu. Sehingga Rasulullah tidak begitu menyukai dengan kelakuan-kelakuan beliau dan sering beliau ini beruzlah. Beliau bertahanus di Gua Hira. Maka kemudian ketika tanggal 17 Ramadan, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi Muhammad ada di Gua Hira, malaikat Jibril langsung datang menyerupai manusia kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Iqra, bacalah. Maka kita tahu semua bahwa ayat Al-Quran pertama yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Iqra. Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad dengan gemetar dia pulang ke rumahnya. Baru kemudian ketika itu Nabi Muhammad gemetar dalam keadaan menggigil.
Sampai kata Nabi Muhammad di rumahnya, istri tercintanya, dia mengatakan, "Wahai istriku tercinta, selimutilah aku. Aku merasa kedinginan, aku merasa menggigil." Maka kemudian Siti Khadijah, istri tercinta, mengambil selimut untuk kemudian memberikan selimut kepada beliau. Lalu datang lagi malaikat Jibril untuk memberikan wahyu dari Allah. "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya ayyuhal muddathir." Wahai orang-orang yang berselimut. Kaget begitu Nabi Muhammad. "Kum, Muhammad, bangunlah, bangunlah. Fa'anzir." Ayo Muhammad, kamu bangun. Berikan pelajaran mereka. Berikan pengertian mereka, nasihati mereka. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, kepada siapakah peringatan ini? Siapakah yang akan kami kumpulkan untuk beri kami nasihat?" "Wa anzir ashiratakal akrabin." Berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu, keluargamu, handai tolan, sahabat-sahabatmu. Maka dengan perintah dari malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan para kerabat-kerabatnya. Setelah dikumpulkan, katanya menurut satu cerita dari ulama, mereka-mereka ini dikumpulkan di Jabal Qubais. Di situ mereka dikumpulkan semuanya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang yang ada pada waktu itu? "Wahai kerabat-kerabatku semua, apakah kalian percaya?" Kata Nabi Muhammad dengan dada gemetar. Nabi Muhammad mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, "Apakah kalian percaya jika seandainya saya telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril? Apakah kalian percaya? Dan apakah kalian percaya bahwa wahyu ini yang dari malaikat Jibril datangnya dari Allah? Apakah kalian semua percaya, wahai kerabat-kerabatku?" Apa jawab kerabat-kerabatnya? Sebagian ada yang percaya, bahkan menganggap Nabi Muhammad, ada yang mengatakan tukang sihir, tukang syair dan sebagainya. Bahkan pamannya Nabi Muhammad sendiri yang bernama Abu Lahab sangat tidak mempercayai. "Hei Muhammad, jadi untuk inikah kamu kumpulkan, kita dikumpulkan di sini? Hanya untuk membawa berita bohong? Hanya untuk membawa berita-berita yang belum tentu kebenarannya? Celaka engkau Muhammad," katanya Abu Lahab. Maka kemudian ucapan Nabi Muhammad ini disanggah oleh Allah. "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Kata Allah, yang celaka bukan Muhammad wahai Abu Lahab, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Kemudian Rasulullah sudah tidak menghiraukan famili yang tidak menyukai Rasulullah, sudah tidak menghiraukan handai tolan sahabat yang tidak menyukai Rasulullah, karena Rasulullah sudah tekad bulat ingin mensyiarkan Islam di kota Mekah pada waktu itu. Terus Nabi Muhammad selalu diajarkan oleh malaikat Jibril tentang Al-Quran sampai bertahap yang telah kami sebutkan tadi, sampai 23 tahun. Beliau Nabi Muhammad diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ini wafat, maka beliau telah mengajarkan Al-Quran ini kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada para ulama-ulama salaf. Para ulama-ulama sampai kepada guru-guru kita Al-Quran ini. Akhirnya sampai kepada kita Al-Quran secara runtut telah kami jelaskan di situ. Dari awalnya dari Allah, kemudian kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan kepada para guru-guru kita. Akhirnya alhamdulillah Al-Quran sampai pada kita semua yang telah kita baca ini. Dan Al-Quran ini, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Tapi bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar. Yang terpenting di sini kata Rasulullah, mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar.
kita mengamalkan, kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah baru yang namanya yang sebaik-baiknya pelajaran di dalam Al-Quran. Lalu apa artinya kita membaca Al-Quran, kemudian kita tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Allah? Lalu apa artinya kita membaca Al-Quran, misalnya kita masih senang untuk mengerjakan maksiat, dosa? Lalu apa? Salah satu contoh, pada waktu itu berkenaan dengan malaikat Jibril. Pernah ini ya ibu-ibu, malaikat Jibril ini ketika itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, aku sekarang akan berdoa dan engkau yang mengamini. Iya. Maka ketika itu Rasulullah naik ke mimbar, ada mimbar yang pertama Rasulullah amin. Kemudian naik lagi ke tangga yang kedua, Rasulullah naik mimbar, Rasulullah katakan lagi amin. Sampai para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah pada bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan mengatakan amin? Iya, saya tadi katakan amin karena saya tadi sudah kedatangan kerawuhan malaikat Jibril. Untuk apa ya Rasul? Malaikat Jibril berdoa dan saya yang amin. Para pemirsa radio Suara Bangkalan FM yang kami hormati, kalau kita tahu dua makhluk ini adalah pilihan Allah, kita lihat bagaimana malaikat Jibril adalah makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad adalah makhluk yang dijaga dari hal-hal maksiat dari Allah. Kalau Nabi Muhammad yang amin, malaikat Jibril yang berdoa, betapa dahsyatnya doa ini. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kira-kira doa apa yang telah sampaikan oleh malaikat Jibril? Apa jawab Rasulullah? Malaikat Jibril mengatakan begini, wahai sahabat-sahabatku, celaka bagi orang yang menemui bulan Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi belum berbaik-baik kepada kedua orang tua. Celaka. Kata Nabi Muhammad, amin. Ya Allah, begitu dahsyatnya derajat orang tua, tingginya orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Yang pertama, jangan menyembah kepada selain Allah. Dan setelah Allah, baru yang nomor dua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan ini bukan hanya di ayat ini, banyak ayat yang menerangkan bahwa setelah kita menyembah kepada Allah, setelah kita beribadah kepada Allah, baru kedua yang harus diperbaiki adalah kedua orang tua. Ada juga ayat Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, menyembahlah kalian semua kepada Allah. Dan jangan lupa yang kedua ini orang tua kalian. Berbaik-baiklah dengan kedua orang tua. Maka benar kata malaikat Jibril, celakalah bagi siapapun hamba Allah yang bertemu dengan Ramadan, melakukan puasa Ramadan, beribadah bulan Ramadan, tapi belum berbaik-baik kepada kedua orang tua. Maka apa perlunya kita berlapar-lapar dan berhaus-haus? Kalau kita puasa, kita mengaji Al-Quran, tapi kepada kedua orang tua kita belum memperbaiki. Ini yang pertama, doanya. Kemudian doa yang kedua apa? Yang kedua kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, celaka bagi umat engkau ya Muhammad yang mendapati bulan Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah. Subhanallah, luar biasa. Makanya di bulan Ramadan ini kita namakan juga adalah bulan ampunan dari Allah. Allah mengobral maghfirah.
Allah mengobrol ampunan khusus di bulan Ramadan. Bahkan kita tahu betapa banyak hadis yang telah diterangkan. Salah satu contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Atau ada juga yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian berpuasa tadi bukan berpuasa sembarang puasa. Tentunya puasa yang bagaimana yang akan mendapatkan ampunan? Puasa yang benar-benar puasa, bukan hanya puasa kemudian tetap maksiat, puasa kemudian dosa jalan terus. Bukan ini yang akan mendapatkan ampunan, tapi puasa mana? Kata Rasulullah ada juga dalam sebuah hadis, kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang berpuasa tapi dia hanya berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga. Yang didapat hanya haus, yang didapat hanya lapar. Kenapa? Karena walaupun dia sudah berpuasa tapi masih sering menggunjing misalnya. Puasa tapi tetap berani kepada kedua orang tua misalnya. Maka kata Rasulullah, hanya berlapar-lapar saja, hanya berhaus-haus saja. Maka betapa banyak orang yang seperti itu. Oleh karena itu, pemirsa radio Bangkalan yang kami hormati, mudah-mudahan kita bersama di bulan Ramadan ini banyak beristighfar kepada Allah, karena Allah telah mengobrol ampunan kepada kita di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kalau ampunan sudah kita dapatkan dari Allah, subhanallah luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lampau akan dihapus. Dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus. Subhanallah, bagaimana ini kalau ampunan sudah datang kepada kita. Makanya walaupun kita banyak dosanya, misalnya kemudian ada orang nanya, kalau orang sudah banyak dosanya, kemudian bagaimana untuk puasa bulan Ramadan, apakah dosa-dosanya bisa terampuni? Yang penting kita tidak berputus asa. Sejelek apapun kita, sebesar apapun maksiat kita, kita tidak boleh frustasi, kita tetap mengharap rahmat Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam sebuah Al-Quran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Muhammad katakan kepada hamba-hambaku, katakan semuanya, kepada hamba-hambaku yang ada di jagat raya ini, katakan, bagi hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hal maksiat, bagi hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa, jangan putus asa, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatku. Maka berarti ini ada harapan bagi kita. Apapun dosa-dosa kita, kalau kita dengan fokus, kita dengan ikhlas minta maaf kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, maka ini akan mungkin saja doa-doa atau ampunan-ampunan atau dosa-dosa kita akan terampuni oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah, tidak boleh putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa akan diampuni oleh Allah. Tapi mungkin nanti akan kita kupas, ada juga dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Allah mengampuni dosa-dosa semuanya? Karena di dalam Al-Quran kata Allah, Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah zat yang maha pengampun. Allah adalah zat yang maha pengasih. Inilah antara lain yang ada di bulan Ramadan, keistimewaan. Jadi yang pertama turunnya Al-Quran, kemudian yang kedua
diampuni dosa-dosa kita. Dan ini juga yang nomor 3 tak kalah penting adalah bagaimana dilipat gandakannya pahala kita di bulan Ramadan. Pemirsa Radio Suara Bangkalan di mana saja Anda berada, yang ketiga ini Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanah asyra amsalha ila 700 dha'fin illa as-saum qala azza wa jal as-saumu li wa ana ajzi bih. Kita tahu di bulan Ramadan ini bagaimana kita mengerjakan kebaikan. Kalau kita sudah niat kebaikan, Allah sudah mencatat 1, hanya niat saja. Kemudian kalau ditambah lagi, kita sampai mengerjakan kebaikan, Allah sudah kita mendapat 10 kebaikan. Bahkan dari 10 ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kebaikan, bayangkan. Tapi beda dengan kejelekan. Kalau kita mengerjakan kejelekan, hanya niat saja, Allah tidak mencatat. Kemudian kalau kita mengerjakan kejelekan, Allah hanya memberikan 1 kejelekan. Coba bedakan dengan kebaikan. Kalau kebaikan hanya niatnya saja, Allah telah memberikan 1 kebaikan. Kemudian kalau sampai kita kerjakan, Allah melipat gandakan 10. Dan kalau Allah berkehendak, Allah melipat gandakan sampai 700 kebaikan. Subhanallah, luar biasa. Tetapi kata Allah, illa saum, ini yang paling berat, pahalanya paling besar, pahalanya paling dahsyat, kecuali puasa. Berarti kalau puasa lebih dari itu ya pahalanya, benar. Karena puasa ini kata Allah, as-saumu li, dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa ini untukku, kata Allah. As-saumu li, puasa ini untukku, wa ana ajzi bi, dan aku nanti yang akan membalasnya. Entah berapa pahala kita, entah berapa pahala yang terbesar bagi kita, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang kami hormati, pada malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan malam spesial dari Allah. Malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan malam spesial dari Allah, di mana malam Lailatul Qadar ini, kalau ada orang nanya kapan datangnya malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu, memang disembunyikan, memang dimisterikan. Cuma kata Rasulullah dalam sebuah hadis, taharrau lailatal qadri fil ashril awahir min Ramadan la siyama fil autar. Maka berburulah, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, apalagi di malam waktu ganjil. Pemirsa Radio Suara Bangkalan yang kami hormati, mungkin hanya inilah dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Nyonya Haja Solihah Karim yang sudah memaparkan materi yang mencakup dari keseluruhan materi yang akan kita bahas tentunya, dan cukup lengkap dan komplit. Jadi untuk Ibu Hani dan Ibu Nurjana, kita nanti untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik Mitra, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan, kali ini kita akan break dulu sejenak untuk menjeda waktu sebentar. Kita akan mendengarkan 1 atau 2 lagu dulu, nanti kita akan kembali tentunya masih bersama para ibu-ibu pengurus cabang Muslimat NU Bangkalan, dan masih bersama Septi dan juga Lai di 92,1 Suara Bangkalan FM.